Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 MTS Azharul Ulum. Sekarang mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Baik anak-anak, kalian buka halaman 7. Di situ ada kegiatan belajar 1, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta. Kalau dilihat dari materi itu, materinya sangat relevan dengan materi yang harus kita bahas. Kenapa? Karena materi ini tidak seperti di semester-semester tahun lalu yang membahas tentang Hudaybiyah, membahas tentang Abbasiyah, Muawiyah dan lain sebagainya. Tapi kita pergi ke masyarakat Arab pada kondisi awal sebelum pra-Islam. Pra-Islam itu bagaimana? Pra-Islam itu masyarakat Arab yang sebelum kedatangan Islam. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad itu dalam kalender Masehi lahir pada tahun 571. Ya, kalender Masehi. Kan kalender ada dua, ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi. Di Masehi itu Nabi Muhammad lahir tahun 571. Kurang lebih itu karena ada perbedaan pendapat ulama tentang hal itu. Dan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad lahirnya pada 1 Januari tahun ke-1 Masehi. Berarti kalau kita pikir, ya, kita hitung, Nabi Isa lahir Januari tahun ke-1, Nabi Muhammad 571 tahun tahun ke-571 Masehi. Berarti selama 571 itu ada sekitar 500 tahun itu umat nggak ada nabinya. Dan nggak ada nabinya itu disebut zaman fatroh, zaman kekosongan nabi. Lah zaman fatroh ini budaya-budaya Arab yang semulanya itu Islami, katakanlah seperti itu, karena tidak ada nabi, masyarakatnya menjadi masyarakat barbar, masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu artinya masyarakat yang bodoh. Kenapa? Karena masyarakat yang bodoh itu bukan berarti tidak bisa baca, tapi masyarakat yang tidak bertuhan kepada Allah. Jadi kalau misalkan ada zaman jahiliyah itu bukan zamannya dia tidak bisa baca, enggak, karena masyarakat Arab itu secara peradaban sudah mengerti ilmu baca, ilmu tulis, ilmu arsitektur, tapi tidak mengerti tentang ketuhanan. Tuhannya itu adalah Uzza, Hubbal, yang mana kadang-kadang masyarakat Arab itu bikin patung, bikin roti menyerupai patung, disembah, kalau lapar dimakan. Nah, itu disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. 1. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam, halaman 8. Masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Masyarakat Arab itu sebenarnya adalah penganut agama tauhid. Agama tauhid itulah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agama tauhid itu agama apa? Agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu sampai turun temurun, akhirnya ke Nabi Isa. Nabi Isa itu mulai dari zaman Nabi Isa itu, sebagian masyarakat Arab itu agamanya sudah mulai kacau. Kenapa? Penganut Nabi Isa, penganut yang tidak berilmu yang jelas, menganggap kalau Isa itu adalah putra Allah. Makanya sama sebagian masyarakat Arab, penganut Isa disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Yesus. Sampai sekarang ada penganutnya yang bernama Kristen atau Kristiani. Selain itu masyarakat Arab juga menyembah Hubal, Lata, Uzza, Manat. Itu adalah bentuk-bentuk dari berhala mereka dan mereka anggap sebagai Tuhan. Makanya disebut sebagai masyarakat jahiliyah.
kondisi Arab sebelum Islam datang adalah penyembah berhala. Oke, paham ya di situ? Yang kedua, masyarakat Arab sebelum Islam juga percaya terhadap tahayul. Nah, tahayul itu apa? Mitos. Contoh di situ, setiap perut orang di dalamnya ada ularnya. Bila lapar merasa melilit, ularnya menggigit usus orangnya. Orang Arab dulu itu berkepercayaan seperti ini. Kalau ada orang lapar, itu ndek jero wetenge ana ula sing nyokot lambunge. Katanya di dalam perut ada ular, makanya lapar. Tahayul itu kan. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Itu tahayul juga. Sampai sekarang masih ada ono sing gawe cincin untuk nambah kekuatan. Itu adalah tahayul. Bila mengharapkan turun hujan, mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Masyarakat Arab dulu itu pengen udan, ono rumput kering, suket garing diikatno ndek buntute wedhus. Makanya itu masyarakat masih sangat percaya kepada tahayul. Itu kondisi kepercayaan masyarakat Arab. Bagaimana kondisi sosial dan moral masyarakat sebelum Islam? Mungkin kalian ada pertanyaan seperti ini. Kenapa para nabi-nabi itu kok diutusnya di tanah Arab? Tidak di Jawa misalkan. Kok tidak di Indonesia misalkan? Kita bahas di kondisi sosial dan moral masyarakat Arab sebelum Islam. Maksudnya moralnya bagaimana? Dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu adalah bangsa yang paling amoral, bangsa yang paling tidak bermoral. Contohnya gini, masyarakat Arab dulu itu kalau yang kuat adalah yang menang, yang kuat yang jadi bos. Di sana seperti perzinahan, terus perjudian, minuman keras itu menjadi budaya yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat Arab. Makanya semua nabi diturunkan di Arab itu untuk menanggulangi atau sebagai bentuk kalau masyarakat Arab itu secara moral paling buruk di antara bangsa-bangsa yang lain. Tradisi terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup karena rasa malu dan mereka meyakini bahwa anak perempuan hanya akan menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan. Masyarakat Arab percaya itu keluarga yang memiliki anak berjenis kelamin perempuan itu membawa sial. Makanya setiap lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Setiap lahir perempuan kadang-kadang langsung dibuang. Setiap lahir perempuan langsung dijual untuk dijadikan budak. Makanya masyarakat Arab itu masyarakat yang paling barbar kalau kata orang sekarang. Masyarakat yang paling amoral, masyarakat yang paling tidak bermoral. Makanya di sana diturunkan banyak nabi untuk membetulkan tradisi Arab yang amoral. Jadi kesatu tadi, masyarakat sebelum kedatangan Islam adalah masyarakat yang percaya kepada Lata dan Uzza, kepada patung-patung tadi. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu ada ratusan patung untuk mereka sembah. Mbeleh wedhus, mbeleh unta, mbeleh sapi dibawa ke depan Ka'bah, dibawa ke depan patungnya untuk dipersembahkan kepada patungnya. Berarti masyarakat yang tidak menyembah Allah. Secara kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam juga percaya tahayul. Berarti mereka mempunyai orang-orang pintar, mempunyai dukun-dukun yang bisa mengakses langit. Nanti saya ceritakan kalau kita luring ya. Kalau ceritakan di sini kayaknya terlalu panjang nanti. Dan yang ketiga, sosial moralnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu sangat amoral, sangat tidak bermoral. Contoh yang kecil tadi adalah terbiasa dengan minuman keras, zina, berjudi, dan terbiasa mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup, membunuh bayi perempuan secara hidup-hidup karena mereka menganggap kalau bayi perempuan, anak perempuan adalah anak pembawa sial.
Makanya semua nabi itu banyak diturunkan yang di Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatahattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut seperti yang saya bacakan tadi, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Masyarakat Arab itu mata pencaharian utamanya bukan bertani, karena apa? Di sana itu lahan tandus. Makanya di sana itu sangat tren perniagaan, perdagangan. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Yaman negeri Arab, beda negara gitu ya. Mereka mendapat pengalaman dari orang Yaman. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Baik, sebelum masyarakat Arab itu kedatangan Nabi Muhammad diutus ke sana itu, di sana kan sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Dan disebutkan dalam buku, mereka juga berhaji. Ya, mereka juga berhaji. Orang Arab itu datang ke Mekah untuk berhaji. Apakah hajinya sama dengan yang disyariatkan dengan Nabi Muhammad? Sebagian mungkin sama. Misalkan sa'i itu apa yang dari Safa ke Marwah itu, lari-lari kecil itu sebagai simbol Nabi ibunya Nabi Ismail itu cari air sampai zaman sekarang kan masih dilaksanakan itu. Yang keliling-keliling Ka'bah juga masih dilaksanakan. Orang sebelum Islam itu juga pergi ke Ka'bah melaksanakan haji. Bedanya kalau dulu itu ke Ka'bah untuk wisata religi menurut keyakinannya mereka, dan sekarang umat Islam datang ke Ka'bah, ke Mekah untuk berhaji dengan tujuan menyembah Allah, menyempurnakan syariat Islam. Bedanya gitu. Dulu juga ada haji, tapi hajinya tidak mengesahkan Allah. Sekarang haji adalah untuk menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, dari ini kita belajar dari dulu itu orang-orang Quraisy itu juga mengagungkan Ka'bah, tapi yaitu tadi untuk sarana tahayul. Masih sampai saat ini pun kita kan kadang-kadang percaya gini, kita pergi ke makamnya siapa gitu ya, pergi nang kuburannya wali ini tujuannya untuk meminta rezeki misalkan. Meskipun itu pergi ke makamnya wali, kalau tujuannya untuk meminta rezeki kepada si wali tersebut adalah haram, tidak boleh. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam juga seperti itu. Pergi ke Ka'bah tapi untuk ritual yang beda, karena masih belum ada tuntunan dari Nabi Muhammad. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kelahiran Islam ada 3 kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Nasrani di Bizantin. Kekaisaran Nasrani berarti orang-orang kerajaan dari Nasrani, penganut Nabi Isa yang sudah dilencengkan tadi, yang jelas ya, yang menganggap Yesus Tuhan. Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Ada 3 dinasti Bizantin.
Kalau sekarang mungkin di Iran itu. Ada dinasti Himyar yang berkuasa di Arab Selatan dan Persia. Dunia Arab dengan kekaisaran Bizantin dan Persia, kedua persaingan antara agama Yahudi, Nasrani dan Zoroaster. Secara politik itu ada propaganda Arab itu mau dinasranikan atau mau diyahudikan atau mau di Zoroaster. Kita tahu kalau Nasrani ya umat Kristen saat ini, Yahudi umat yang sekarang banyak yang di Israel. Lah bangsa Arab ini juga terdiri dari banyak suku. Kalau di Indonesia juga banyak suku, tapi rukun. Tapi kalau di Arab dulu banyak suku, tapi setiap suku berperang antar suku yang lainnya. Baik, itu anak-anak yang saya sampaikan sedikit saja, dan nanti kita lanjutkan di luring ya, di pertemuan tatap muka insyaallah. Karena bagaimanapun pelajaran yang daring secara online itu tidak bisa maksimal, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena ini pelajaran sejarah, kita harus tatap muka biar kita sama-sama paham, sama-sama belajar. Dan yang paling terpenting, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan, karena protokol kesehatan adalah sebagai ikhtiar kita untuk menanggulangi penyakit. Bukan ikhtiar kita untuk takut mati, enggak, karena mati itu bagaimanapun Allah yang telah mematikan, Allah yang telah menghidupkan. Tapi ini adalah ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Baik, anak-anak, instruksi saya, simak video saya dengan lengkap sambil baca bukunya dipelajari, dan absensi kehadiran sampean hadir di komen link saya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.